السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا الهادي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجاه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para hadirin yang saya muliakan, ibunda yang saya cintai dan Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Selawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kalau seandainya dunia ini tidak diutusnya baginda Rasulullah SAW. Tidak akan bisa seorang ibu mempunyai kasih sayang untuk merawat anak. Tidak akan ada kasih sayang dari seorang ayah yang pontang-panting mencari nafkah hanya untuk membesarkan belahan jiwanya. Kesemuanya itu akan dilakukan oleh seorang bunda, oleh seorang ayah, dikarenakan adanya ajaran dari baginda Rasulullah SAW dengan satu harapan, yaitu ada orang yang akan mengadahkan tangannya dari generasi yang dimiliki oleh orang tua tersebut. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena satu-satunya amal yang tidak ada screeningnya, tidak ada filterisasinya, itu amal akan diterima oleh Allah dan akan dibalas setiap perbuatan tersebut dengan 10 kebaikan dari sisi Allah, bukan kebaikan dari sisi manusia. Setiap kita berselawat sekali, sembari beriktikaf di tempat ini, mari berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. 10 kebaikan akan terus diberikan oleh Allah. Dan ini merupakan salah satu upaya bagi kita untuk bisa mengklaim, mengakui diri kita sebagai umatnya. Nanti kelak di hari akhirat pada saat kita dibangkitkan, kita akan mencari beliau dan akan meminta syafaat kepada beliau. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Dan akan disuguhkan ayat dari tenaga kuasa Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nanti bisa dilihat di halaman 179. Hadis tentang bagaimana tabakat, bagaimana derajat surga yang paling rendah. Karena surga itu mempunyai maqam tertinggi dan serendah-rendahnya derajat surga itu seperti apa. Untuk apa kita ceritakan ini? Supaya kita jangan pernah berputus asa pada saat kita tidak mendapatkan kenikmatan di dunia. Ini yang harus kita yakini bahwasanya ternyata surga terendah itu seperti ini loh. Dalam hadis tersebut, Ruya Muslim fi sahihihi min tariqati Syu'bi عن المغيرة قال سفيان رفع أحدهما أراه ابن أبحار قال سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة قال هو رجل يجيء بعدما أدخل الجنة فيقول أدخل الجنة. Ini adalah pertanyaan Nabi Musa tentang apa derajat terendah dari surga tersebut kepada Allah. Pada saat itu
dijawab oleh Allah bahwasanya ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam surga, dipersilahkan masuk ke dalam surga. Maka pada saat itu lelaki tersebut mengatakan, fayaqulu ay rabbi kaifa. Ini kita pernah menceritakan pada pertemuan sebelumnya bagaimana kondisi orang yang paling terakhir orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Pertama dia minta merangkak dari satu pohon ke pohon yang satu yang lainnya. Begitu dia mendengar suara orang di balik pintu surga, maka dia kepingin masuk. Pada saat dipersilahkan masuk oleh Allah, apa yang dijawab oleh orang tersebut? Jangan bercanda lah Allah. Masa saya disuruh masuk ke dalam surga? Ini pertanyaannya sama. Kaifa ya Rabbi? Bagaimana cara aku masuk ke surga ya Allah? Waqad nazzala an-nas manazilahum wa akhadhihim. Dan manusia itu waqad nazzala an-nas manazilahum, dan manusia itu akan menempati tempatnya, wa akhadhihim, dan mereka akan menempati posisi mereka masing-masing. Semua kita itu sudah mempunyai posisi masing-masing nanti kalau seandainya dimasukkan ke dalam surga. Ada yang bertetangga dengan Rasul, ada yang bersama dengan Rasul, ada yang jauh dari Rasulullah. Ya, sama juga seperti kehidupan di dunia ini. Ada yang mungkin kelihatan Rasul itu jauh, ada yang bisa bersama dengan Rasul. Kalau bisa bersama Rasul, sebagaimana didapatkan di dalam hadis sahih, yaitu ana wa kafilul yatim kahatain. Aku bersama orang yang memelihara anak yatim itu seperti ini. Itu di surga. Maka ini adalah di antara amal-amal apa yang harus memang kita persiapkan. Dan setiap manusia wa akhazu akhzihim, dan mereka itu akan menempati posisi mereka masing-masing di dalam surga. Fayaqulu lahu atarda ayyakuna laka mithlu mulki malikin min muluki dunya. Apakah engkau ridha pada saat aku tempatkan kamu di dalam surga itu seperti fasilitasnya raja-raja dunia? Ternyata makam terendah, derajat terendah di dalam surga itu tak ubahnya seperti suasana kerajaan yang dimiliki oleh raja-raja yang ada di dunia. Fayaqulu raditu, dan orang tersebut mengatakan, aku sangat ridha ya Allah, Rabbi. Fayaqulu laka dzalika mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. 3 kali diulang sama Allah. Allah mengatakan derajat surga yang paling rendah itu adalah seperti kerajaan yang dimiliki oleh raja-raja. Mithluhu, mithluhu, mithluhu. Seperti itu, seperti itu, seperti itu. Berarti 3 kali. Ini yang pertama. Nah, selanjutnya faqala fil khamisah, dan Allah berkata yang kelima, raditu, orang tersebut mengatakan, aku rela Allah terhadap keputusanmu memberikan kenikmatan itu 5 kali lebih bagus daripada kenikmatan yang dimiliki oleh para raja-raja tersebut. Rabbi fayaqulu hadza laka 'ashratun amsalihi, dan yang ke-10 kali diulang sama Allah, maka Allah mengatakan 10 kali lebih baik ya, daripada kerajaan yang dimiliki oleh para raja-raja. Walaka ma tashtahi nafsuka waladzat ainuka fayaqulu raditu rabbi. Dan Allah pada saat itu mengatakan bahwasanya walaka ma tashtahi, dan bagimu apa yang engkau inginkan, waladzat ainuka, dan apa yang membuat matamu itu akan bahagia dan senang. Fayaqulu raditu rabbi, dan pada saat itu hamba tersebut mengatakan aku ridha terhadap keputusanmu ya Allah. Fa'lam fa'alahum manzilah, sedangkan derajat yang paling tertinggi dari surga tersebut adalah faqala ulaika alladzina aradtu gharasat karamatuhum biyadi,
yaitu adalah orang-orang yang aku berikan kemuliaannya, aku ciptakan kemuliaannya itu, aku berikan keistimewaan kepada mereka itu biyadi, dengan tanganku sendiri. Wa khatamtu 'alaiha, dan aku berikan kepada mereka kenikmatan yang tidak ada tertaranya. Falam tara ainun walam tasma udhunun, di mana kenikmatan tersebut tidak pernah dilihat oleh mata, walam tasma udhunun, dan tidak pernah didengar oleh telinga, walam yakhturu ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik di hati manusia. Qala wa misdaquhu fi kitabillahi azza wa jalla, sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quran, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ini merupakan derajat tertinggi dari surga tersebut, di mana kenikmatan tersebut itu dibuat langsung dengan tangan Allah. Ini yang harus kita pahami bersama, bahwasanya pada saat ada kehidupan kita, terkadang saudara-saudara kita, dia itu tidak pernah mendapatkan kenikmatan sebagaimana yang diceritakan dalam hadis ini, kenikmatan seperti kenikmatan para raja-raja. Mencalonkan diri sebagai presiden kalah, mencalonkan diri sebagai gubernur enggak menang, mencalonkan diri sebagai wali kota, bupati juga tidak terpilih, mencalonkan diri sebagai geci juga kalah, sehingga tidak pernah mendapatkan kenikmatan bagaimana yang bisa dinikmati oleh fasilitasnya para raja-raja. Karena saya punya teman wali kota, ada salah seorang teman yang mengatakan, jangankan jadi wali kota, jadi teman wali kota itu aja sudah enak. Coba bayangkan bagaimana ungkapan yang diungkapkan oleh manusia. Baik kan jut ke wali kota, jut dengan wali kota dan kemangan. Begitulah kenikmatan di dunia. Itu baru dunia, itu baru wali kota. Bagaimana dengan bupati, bagaimana dengan gubernur, bagaimana dengan presiden. Dan salah satu kasus di Mesir pada saat saya kuliah, ada sebuah Hilton, ada sebuah hotel Hilton. Satu lantai itu ternyata tidak ada nomor liftnya di Hilton Mesir, Hilton Nil. Nah, ternyata satu lantai Hilton itu disewa oleh Amir. Amir itu adalah anak raja. Coba bayangkan, satu lantai dia sewa. Kita sewa satu kamar aja itu sudah megah. Dia beli Hilton itu satu lantai. Parkir juga satu barisan parkiran mobil itu punya dia. Itu ribuan US dollar biaya parkirnya. Biaya parkir. Ini kenikmatan yang dimiliki oleh para raja-raja. Nanti pada saat kita tidak bisa menikmati kenikmatan seperti itu, tapi kita tetap konsisten terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak bermaksiat kepada Allah, melakukan amal ma'ruf, mencegah nahi dan mungkar, baik untuk diri kita ataupun kepada keluarga kita, dengan sebuah keyakinan apa? Keyakinan kita bahwasanya kita akan dimasukkan ke dalam surga. Mungkin derajatnya itu adalah yang paling rendah, yaitu 10 kali lebih nikmat daripada kenikmatan yang dimiliki oleh raja-rajanya di dunia. Ini adalah fasilitas yang akan diberikan kepada Allah adana, yaitu kenikmatan yang ada di dalam surga. Maka jangan pernah berputus asa, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Pada saat kita masih mempunyai orang yang kita cintai itu belum mendapatkan hidayah dari Allah, angkat tangan, pinta kepada Allah. Masukkan dia ya Allah ke dalam surga, walaupun mungkin surga terendah. Namun Rasul mengajarkan kepada kita, kalau kita meminta kepada Allah surga, maka pintalah surga yang paling tertinggi. Ini yang harus kita lakukan. Jangan kita minta surga terendah. Minta surga tertinggi, walaupun nanti jatuhnya di level terendah 10 kali lebih indah daripada fasilitas kenikmatan surga yang dimiliki
oleh para raja-raja di dunia. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pintu surga kita sudah menjelaskan kemarin ada 8. Adapun konstruksi pintu surga tersebut itu dibangun dari emas. Wa amma bina'uha falmabnahu minadz zahab. Adapun pintu surga itu terbuat dari emas. Hari ini emas yang paling besar hanya diletakkan di atas pucuk Monas. Ya. Nanti pada saat kita dimasukkan ke dalam surga, maka pintunya itu adalah dari emas. Dan insya Allah kita akan membahas nanti di surat Az-Zumar bagaimana Allah mempersilahkan orang-orang yang masuk ke dalam surga itu berbeda dengan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Mereka itu tidak ada persilahkan, tapi dicampakkan begitu saja. Wa amma an 'ardil jannah wa tuliha fa 'arduha ka 'ardis samawati wal ardh. Adapun lebarnya dan luasnya itu, pintu surga itu adalah seperti luasnya langit dan bumi. Saya berulang kali menjelaskan kepada jamaah semuanya, hari ini Hubble teleskop itu belum bisa mengungkapkan bagaimana luasnya jagat raya ini, bagaimana luasnya langit dan bumi ini. Kemarin kita baru memperingati Isra dan Mi'raj. Itu menceritakan bagaimana Rasul setiap langit itu ketemu sama Nabi. Langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5 sampai dengan langit 7. Selesai langit 7, maka pada saat itu malaikat tidak bisa lagi menaiki ke Sidratul Muntaha. Tidak ada kemampuan malaikat Jibril untuk bisa naik ke sana. Hanya Nabi Muhammad yang bisa. Di mana itu semuanya? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang tahu. Penjelasan langit itu sangat-sangat sedikit ilmu yang dimiliki oleh manusia. Kenapa? Secara saintis manusia belum bisa menjelaskan ribuan tahun cahaya. Kenapa? Karena mereka baru bisa memprediksi jarak antara satu galaksi dengan galaksi yang lain. Galaksi yang kita hidup ini adalah galaksi Bima Sakti. Di dalam galaksi Bima Sakti itu ada 300 miliar matahari. Matahari kita merupakan salah satunya. Itu jaraknya itu sekitar 100.000 tahun cahaya. Coba bayangkan bagaimana luasnya. Perlu berapa generasi bagi kita untuk bisa menembus satu galaksi. Nanti surga itu luasnya seluas langit dan bumi, pintunya saja. Pintu surga itu seluas langit dan bumi. Maka apa yang harus kita lakukan hari ini Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah? Jangan pernah berputus asa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Segala kesalahan yang pernah dilakukan, minta ampun dan taubat kepada Allah. Dan kesempatan bagi seorang ayah itu adalah anaknya. Apa yang tidak bisa diperlakukan oleh seorang ayah, maka kesempatan tersebut dia akan akan tanbihkan kepada generasi berikutnya. Kalau dulu misalnya ayahnya tidak bisa hafal Quran 30 juz, maka dia akan paksa anaknya supaya bisa hafal Quran 30 juz. Tidak bisa anak, cucunya. Ini adalah kesempatan yang terlewat bagi seorang tua, itu akan bisa ditebus oleh generasi berikutnya. Maka ini persiapan kepada kita. Persiapan untuk terus berbuat kebaikan. Terus berbuat kebaikan, albirru. Kenapa? Agar semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan itu akan terhapus dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.